Selain calon presiden, siapa yang bakal diusung partai politik untuk menjadi calon wakil presiden juga tengah menjadi sorotan. Geliat partai politik untuk menunjukkan tokoh pilihannya juga sudah mulai terasa. Partai Amanat Nasional (PAN) misalnya. Saat Rakornas, sang ketua umum Zulkifli Hasan melempar kode dukungan duet Ganjar Pranowo dan Erick Thohir. Ganjar ada Pak Erick, Pak. Ini, Pak. Kelihatannya harmonis, Pak. Iya. Tapi jangan lupa, sebagai panglima perang, kita tunduk taat kepada perintah Pangti, panglima tertinggi. Itu serah Bapak. Tapi, kode dukungan itu sepertinya belum sepenuhnya didukung partai lain yang menjadi teman PAN di koalisi Indonesia Bersatu. Golkar misalnya yang menyebut bakal kandidat di Pilpres 2024 harus disepakati 3 partai di koalisi Indonesia Bersatu, yakni Golkar, PAN, dan P3. PAN, Golkar, dan P3 adalah 3 entitas politik yang memiliki pandangan dan juga sikap ideologi yang serupa. Itu diputuskan hari ini yang dirintis oleh Presiden Jokowi. Dan untuk itu kita bersama-sama untuk berkoalisi, maju bersama-sama dalam Pilpres 2024. Nah, siapa calon yang akan diajukan itu harus disepakati oleh tiga entitas politik. Sementara itu, Anies Baswedan, bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS, sudah menyebut kriteria calon wakil yang diinginkannya. Meski belum ada nama yang disebut-sebut ketiga partai pendukungnya. Satu, teknokratik ini. Bahwa punya kontribusi signifikan pada pemenangan. Yang kedua, bisa memperkuat barisan koalisi untuk perubahan. 3, bisa membantu menjalankan pemerintahan dengan efektif. 3, yang keempat adalah memiliki garis perubahan yang sama. Bahwa ini adalah pasangan yang menawarkan perubahan. Itu kira-kira. Lalu siapa saja tokoh yang menarik perhatian publik untuk menjadi bakal calon wakil presiden? Litbang Kompas melakukan survei pada Januari 2023. Dari 1.202 responden di 38 provinsi di Indonesia, muncul sejumlah nama. Mereka adalah Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Selain itu ada pula nama Prabowo Subianto, Tri Risma Harini, Erick Thohir, Khofifah Indar Parawansa, dan Puan Maharani. Nama Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD juga disebut-sebut oleh responden. Lalu siapa yang akan menjadi calon wakil presiden yang diusung partai politik? Sepertinya tawar-menawar masih akan terus terjadi hingga detik-detik akhir pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden 2024 nanti. Tim Liputan, Kompas TV. Selain calon presiden, siapa yang bakal diusung partai politik untuk menjadi calon wakil presiden juga tengah menjadi sorotan. Banyak nama yang disebut-sebut, namun hingga kini belum ada parpol ataupun koalisi yang dengan tegas mendukung satu nama tertentu. Kita akan bahas soal otak-atik nama bakal calon wakil presiden dan kriteria yang mungkin diinginkan oleh partai politik bersama sejumlah narasumber yang sudah tersambung melalui daring. Ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Mas Habibur Rahman. Ada juru bicara Selamat pagi, PKS. Assalamualaikum. Pagi, Mas Habib. Ada Mas Pipin Sopyan, juru bicara dari PKS. Selamat pagi, Mas Pipin. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik, Mas Adi Praitno. Selamat pagi, Mas Adi. Selamat pagi, Mas Timothy. Pagi. Saya ingin analisanya Mas Adi dulu nih. Sebenarnya mungkin pemahaman bagi masyarakat, memangnya sebesar apa sih pengaruh wakil presiden ini, terutama kalau kita lihat calon besarnya ini sekarang ada 3 nih setidaknya nih. Ada kalau kita lihat yang selalu menjuarai di survei-survei lah setidaknya. Ada Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Kira-kira siapa yang masih menurut Mas Hadi kira-kira cocok nih untuk menjadi calon wakilnya masing-masing bertiga ini, Mas Hadi? Ya, saya kira 2 hal ya, Mas Timothy. Pertama, kenapa persoalan cawapres menjadi penting dibicarakan untuk Pilpres di 2024? Pertama, karena tidak ada capres yang bisa menyentuh angka psikologis 60%. Ganjar, Prabowo Subianto, dan Anies yang selalu masuk top 3 dalam survei, sampai saat ini kan masih di bawah 50%.
Itu artinya apa? Posisi cawapres menjadi penting untuk bisa menjelaskan kepada publik bahwa persoalan cawapres itu bukan hanya sebatas pelengkap penderita, tapi menjadi variabel penting yang bisa menambal kekurangan yang dimiliki oleh setiap kandidat ya. Itu yang pertama yang paling ilmiah sebenarnya. Yang kedua, tentu setiap capres karena tidak mencapai 60%, maka pastinya mengkalkulasi betul gitu ya, kira-kira basis argumen apa yang kemudian bisa dilengkapi oleh mereka, terutama untuk menambal kekurangan peta politik secara elektabilitas. Misalnya Ganjar Pranowo misalnya, kan salah satu kekurangannya adalah di Jawa Barat misalnya, ataupun di Banten, ataupun di Sumatera secara umum. Maka secara teritori pastinya Ganjar Pranowo kalau bisa maju dan mendapatkan tiket pencapresan, mencari sosok yang bisa menambal secara teritoris gitu ya, untuk bisa mendongkrak elektabilitas Ganjar. Begitupun dengan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan yang saya kira memang kalau kita melihat angka-angka statistik, salah satu kekurangan elektabilitasnya misalnya di daerah Jawa Timur dan pemilih Nahdliin. Jadi wajar kalau kemudian misalnya di koalisi Indonesia Perubahan atau koalisi Perubahan dan koalisi Gerindra dan PKB, nama Hovifah seringkali muncul dikait-kaitkan, meski secara deklaratif ya, karena Hovifah itu dianggap memiliki 3 kelebihan dibandingkan yang lain. Hovifah secara teritori misalnya bisa melengkapi kekuatan politik di Jawa Timur, sesuatu yang selama ini misalnya kurang terlampau dimiliki oleh Prabowo dan Anies, ataupun misalnya yang kedua, Hovifah itu mampu mengonsolidasi kekuatan-kekuatan politik Nahdliin, dan yang ketiga tentu saja Hovifah dianggap sebagai sosok yang dianggap mereplika politik kelompok perempuan. 3 hal ini yang seringkali kenapa kemudian Bu Hovifah sekalipun tidak pernah menyatakan ketertarikannya untuk maju Pilpres, selalu dikait-kaitkan baik dengan Anies Baswedan ataupun sempat beberapa waktu yang lalu dengan Pak Prabowo Subianto. Saya kira 2 variabel ini ya Mas Timothy yang bisa menjelaskan kenapa persoalan cawapres menjadi penting dan signifikan. Sekalipun misalnya di Indonesia di koalisi perubahan itu ada nama AHY yang sepertinya ngotot, ataupun misalnya jagoan PKS Pak Aher yang tentu saja berharap betul bisa mendampingi Anies Baswedan, tapi kalau dalam kalkulasi politiknya mungkin belum pas, belum firm, maka persoalan cawapres akhirnya diputuskan untuk diserahkan kepada Anies ataupun kepada Nasdem dan partai koalisi yang lain. Sementara Gerindra dan PKB, siapapun nantinya yang akan diusung, kalau kita melihat fatsun politiknya, itu kan harus persetujuan antara ketua umum mereka, Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Saya kira itu ya poin-poinnya. Kenapa persoalan capres menjadi penting. Ya, jadi ada beberapa pertimbangan ya, mengisi mungkin area yang masih kurang bisa diisi oleh calon presidennya, dan yang kedua memang akan ada kesepakatan politik atau strategi politik yang juga akan menjadi penentu siapa yang akan dipilih, terutama oleh koalisi yang tentunya masing-masing punya kader-kader terbaiknya juga untuk dimajukan sebagai calon wakil presiden. Nah, saya ke Mas Pipin, tadi kita sudah mendengar kriterianya yang diinginkan dari calon presidennya gitu. Apakah PKS bisa mengatakan bahwa kita punya kriteria yang tepat sekali seperti yang sudah diceritakan oleh Anies Baswedan tadi? Ya, bagi PKS kami sangat rasional. Jadi ketika target hasil musyawarah Majelis Syuro kemarin adalah bahwa kita menang pada 2024, maka secara rasional kita berhitung. Ya, kira-kira setelah kita mengumumkan Pak Anies Baswedan secara resmi ya sebagai bakal calon presiden Indonesia yang akan kita usung di 2024, maka tahap selanjutnya adalah kita akan memikirkan siapa pasangan yang paling pas buat Pak Anies. Pasangan yang kira-kira kita bisa menghantarkan pasangan koalisi perubahan ini atau koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS ini bisa menang pada 2024 nanti, kemudian melakukan perubahan dan juga bisa melanjutkan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi saat ini. Jadi kami sekali lagi melihat, meneliti, mendengarkan aspirasi dari masyarakat, dari berbagai daerah, dan tentu berhitung komposisi saat ini ada Pak Anies, kira-kira nanti cocok dengan siapa. Saya kira Bang Adi tadi sudah sangat piawai ya memetakan kira-kira mana yang paling pas nanti untuk capres dan kemudian capres ini. Jadi yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah bahwa PKS terkait dengan cawapres ini tentu akan berdiskusi. Kita akan duduk bareng bermusyawarah dengan
Nasdem, Demokrat, dan juga Oke. dengan Mas Anies sebagai calon presidennya. Dan hitungan-hitungan rasionalitasnya tadi saya kira sudah jelas. Pertama adalah bagaimana punya elektabilitas yang tinggi, mendukung pemenangan. Yang kedua, ini mungkin tadi yang tidak disampaikan oleh Mas Anies adalah yang rendah, kerentanan politiknya rendah. Artinya punya rekam jejak baik, tidak ada kasus hukum, sehingga kita tidak mau terjadi interlocking politik ke depan. Kita tidak ingin nanti calon kita terpenjara gitu, dan kita betul-betul ingin menang. Yang kedua adalah sosok di mana punya kesamaan visi misi bersama dengan capres dan juga dengan mitra koalisi. Oke. Yang ketiga adalah bagaimana calon kita ini diterima oleh 3 partai plus Pak Anies sebagai capres. Nah, tahap selanjutnya ini bagian dari strategi kita. Mudah-mudahan nanti setelah ini kita duduk bareng membahas siapa cawapres yang akan kita usung. PKS insya Allah akan legowo, kami akan menerima hasil dari kesepakatan itu. Dan di PKS yang menentukan siapa cawapresnya adalah dari DPTP, pimpinan Badan Pekerja Majelis Syuro, yang dipimpin oleh Ketua Majelis Syuro Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Jadi itu nanti yang akan menentukan, dan tentu pertimbangan nanti yang disampaikan ya dan oleh teman-teman kami Nasdem, Demokrat, dan juga Pak Anies itu tentu akan menjadi pertimbangan kita ke depan. Oke, nah kriteria-kriteria dan ditambah kriteria yang tadi Mas Pipin sebutkan, apakah itu ada di dalam mungkin Ahmad Heriawan yang selama ini kita dengar namanya, tadi Mas Adi juga sempat menyebut? Ya, kalau misalnya dalam perjalanan waktu dari secara rasional dan dari hasil survei memang masih di bawah dengan yang lainnya, tetapi sekali lagi kami tentu ya, kalau setiap partai berharap bahwa kadernya, tokoh utamanya menjadi capres atau cawapres, tentu menjadi harapan kita semua. Tetapi sekali lagi kami nggak akan ngotot, kami akan legowo siapapun cawapres yang nanti akan ditunjuk oleh mitra koalisi dan capres. Kita siap bergandengan tangan untuk memenangkan Pilpres di tahun 2024 nanti. Oke, saya ke Mas Habib. Kalau melihat koalisi sekarang Gerindra dan PKB, sepertinya sudah mudah untuk masyarakat merumuskan, oh kalau begini pasti Prabowo presidennya, Caimin wakil presidennya. Bahkan Caimin kan kita pernah lihat juga sampai di pemilu sebelumnya siapapun presidennya ya wakil presidennya Caimin gitu. Jadi sepertinya Caimin tentu ada keinginan untuk menjadi wakil presiden. Ini sederhananya gitu ya Mas Habib. Jadi sampai sekarang belum ditentukan, tentu ada pertimbangan begitu. Apakah apa yang menjadi pertimbangan utama Prabowo belum menentukan siapa calon atau bakal calon wakil presidennya ke depan? Ya, yang tidak berubah, tidak akan berubah dan sudah fix, insya Allah ya, sudah ijab kabul istilahnya, itu koalisi Gerindra PKB. Dan soal sosok capres siapanya, cawapres siapanya, itu menjadi wewenang dari dua ketum kami masing-masing, yaitu Pak Prabowo dan Pak Muhaimin Iskandar secara bersama ya, itulah yang akan menentukan. Nah, di luar itu soal spekulasi syarat dan lain sebagainya, saya pikir memang normatif ya, kurang lebih sama dalam konteks strategi kita ya, menginginkan pasangan yang solid bisa bekerja sama, lalu masing-masing berkontribusi dalam daya ungkit ya, keterpilihan pasangan ini. Seperti apa yang penting. Yang kedua juga bagaimana pilihan cawapres itu bisa membuat semangat peserta koalisi dan membuat peserta koalisi all out kerja memenangkan pasangan calon ini. Nah, hal yang penting sebetulnya ini berlaku semua menurut saya adalah soal momentum kapan capres dan cawapres ini diumumkan. Karena dalam sejarah pemilihan umum presiden secara langsung nggak pernah ada pengumuman capres dan cawapres itu setahun sebelumnya. Itu menjadi salah satu strategi utama untuk mendongkrak elektabilitas di saat-saat yang genting pengumuman sosok capres dan cawapres yang fix. Kalau sering mendekati jadwalnya gitu ya, Mas Habib? Ya,
Kalau menurut regulasi bahkan itu hanya beberapa bulan menjelang pencoblosan pendaftaran tersebut. Jadi kita juga meminta masyarakat sabar ya, pendukung Pak Prabowo sabar, pendukung Caimin sabar. Insya Allah aktivitas lainnya kita laksanakan secara paralel. Ya, pemenangan koalisi ini kita laksanakan secara paralel. Kayak Anda lihat kemarin konsolidasi Partai Gerindra di berbagai kota itu luar biasa. Nah itu terus berjalan tanpa menunggu ya. Begitu juga PKB ya, konsolidasinya terus berjalan tanpa menunggu pengumuman fix capres dan cawapresnya. Oke, nah yang menarik juga tadi Mas Habib, kalau Anda lihat juga ada nama cawapres lain atau paling tidak salah satu nama bakal calon wakil presiden di survei-survei yang muncul di survei-survei yang suaranya cukup tinggi, yang merupakan kader Partai Gerindra, yaitu Sandiaga Uno. Ini setahu saya itu hanya gosip ya bahwa sudah tidak Partai Gerindra gitu ya, Mas Habib ya, mungkin Anda bisa konfirmasi. Saya pikir sosok cawapres terkuat Gerindra ya tentu Pak Muhaimin Iskandar. Ya. Tapi kan kita nggak boleh mendahului, kita nggak bisa menjudgment beliau berdua untuk mengumumkan. Belum ditentukan pokoknya gitu ya. Nggak bisa. Tapi ada sosok nama lain, misalnya Pak Sandiaga, ya itu mungkin bagian dari apresiasi masyarakat. Cuma memang logika politiknya ya. Apakah mungkin dari satu partai keluar baik nama capres maupun cawapres? Jadi ada konsekuensinya, karena kalau Partai Gerindra, internal Partai Gerindra fix capresnya Pak Prabowo, itu sudah diputuskan secara bertingkat dan nggak akan mungkin berubah gitu. Oke, nah kalau memang sampai mungkin tidak begitu, karena melihat Sandiaga Uno cukup tinggi di dalam survei, ada partai lain yang ingin meminang menjadi calon wakil presiden, itu mungkin kan tidak, Mas Habib? Itu bukan concern kami, monggo ya silakan panjenengan bertanya kepada Pak Sandiaga Salahuddin Uno. Oke, baik. Kita akan bahas lebih lanjut lagi, tapi kami akan jeda sebentar, tetap sama kami di Sapa Indonesia Pagi.